sistem presidensial itu adalah menteri gitu ya. Menteri, wakil menteri, ya. Itu kan tidak sedikit yang dulu melawan beliau. Satu sisi kita bersyukur Pak Prabowo menunjukkan komitmennya, tapi di lain sisi ada kekhawatiran, Bang. Jangan-jangan kaum oligarki juga makin kuat. Peralihan yang sangat smooth hari ini, Bang. Peralihan yang sangat smooth. Karena hanya Allah lah yang berkuasa di alam jagat raya bumi ini. Kalau berharap pada manusia pasti kecewa. Ketika kita menuduh seorang itu jahat, maka sungguhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Indonesia, hari ini kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini saya bahagia sekali bisa berjumpa langsung dengan senior. Kita bisa belajar banyak karena beliau punya pengalaman yang cukup panjang di dunia aktivisme, di dunia pemerintah bahkan. Apalagi politik tentu saja. Sahabat muda, kita sapa dulu abang kita, Bang Imam Nahrawi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan Sama-sama hadir di podcast Rumah Pemuda. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ke abang bahwa ada 38 provinsi pengurus KNPI, 514 kabupaten kota 514. yang menjadi penonton setia. Tentu saja podcast Rumah Pemuda. Artinya, wejangan abang, saran abang, sharing pengalaman dari abang tentu sangat dibutuhkan oleh pemuda Indonesia. Bang, hari ini kita akan banyak bicara, berdiskusi soal kepemimpinan. Apalagi Pilpres baru selesai nih Bang, kepemimpinan baru. Yeah. Harapan baru tentu saja ada dong Bang. Nah, saya mau lihat perspektif abang tentang kepemimpinan yang ideal itu seperti apa Bang? Silakan Baik. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilham dan seluruh sahabat muda se-Indonesia yang saya banggakan, saya cintai. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sore hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dan tentu berbagi pengalaman ya. Ya. Bang Ilham tadi menyebut bahwa bagaimana soal kepemimpinan dan kepemimpinan seperti apa yang paling ideal untuk konteks hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada KNPI yang terus-menerus memberikan dan mendorong agar anak muda, generasi muda kita ini selalu memberikan nuansa baru dalam karya, dalam cita dan keterlibatannya dalam pembangunan. Dan saya kira itu cita-cita para pendiri negeri ini, termasuk para pendiri KNPI, agar seluruh pemuda memberikan kontribusi positif terhadap masa depan bangsa ini. Kalau kepemimpinan yang sudah kita lahirkan secara bersama-sama di momentum Pilpres ini, saya kira kita harus bersyukur pertama ya, karena tidak ada proses-proses yang kemudian mengorbankan dalam tanda kutip rakyat yang mungkin dulu pernah ada yang menakut-nakuti bahwa kalau pilpres pilkada ini akan terjadi pertumpahan darah, gesekan fisik dan lain sebagainya sehingga secara perantas sosial akan tercabik itu. Alhamdulillah. Ya. Peralihan yang sangat smooth hari ini Bang. Peralihan yang sangat smooth. Dan semoga ini menjadi momentum baru bagi masa depan kepemimpinan nasional kita di masa-masa yang akan datang. Sehingga setiap kali transisi peralihan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, moga-moga ini menjadi tonggak sejarah besar bagi negara kita. Kemudian yang kedua tentu kita harus bersyukur pada Allah. Kepemimpinan sudah lahir, Pak Prabowo, Pak Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dan moga-moga dengan segala jasa karya yang sudah pernah diberikan oleh presiden sebelumnya Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan dengan baik. Tentu bukan hal mudah karena banyak sesuatu yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi dan tentu ini harus ditindaklanjuti atau mungkin juga disempurnakan, mungkin juga dievaluasi oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan itu sah-sah saja sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh rakyat itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan itu memberikan manfaat, memberikan dampak kesejahteraan dan tentu harapan bagi rakyat. Dulu
saya tidak bermaksud membandingkan ya. Saya masih ingat betul dulu ketika masa kecil saya setiap pagi itu ada pengumuman dari pemerintah pusat lewat RRI maupun TVRI. Kalau sekarang luar biasa lah, fasilitas digital kita sangat lengkap sekali ya. Ada pengumuman bahwa harga cabai keriting, cabai merah, bawang putih, bawang merah itu harganya sekian dan sebagainya. Saya sebagai orang kampung waktu itu yang lahir tahun 70-an begitu, itu mendengar begitu itu senang. Artinya pemerintah memberikan kabar gembira kepada rakyatnya tentang harga bahan pokok gitu. Dan hampir sama di kampung-kampung. Hampir sama, betul. Dan kebijakan pemerintah nasional itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat jelata sekalipun. Yeah. Nah, saya berharap itu bisa diulangi kembali oleh Bapak Presiden Prabowo nanti. Bagaimana semua kebijakan, semua keputusan yang diambil oleh Presiden yang sifatnya menyejahterakan, memberikan keadilan, memberikan rasa nyaman dan bangga bagi seluruh rakyat itu bisa dirasakan secara nyata di lapangan. Tanpa ada distorsi politis. Ya. Tanpa ada kemudian karena ini yang menang di pilkada satu kabupaten ini beda partai dengan Bapak Presiden, kemudian ada distorsi kebijakan. Tanpa itu. Kiranya ini yang kita harapkan sehingga seluruh kebijakan, kebaikan, instruksi Bapak Presiden itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, tinggal bagaimana sekarang KNPI bisa melibatkan diri dalam konteks ini. Iya. Apalagi disampaikan oleh Bang Ilham tadi struktur KNPI di 38 provinsi 14 kabupaten kota. Ini kalau diberdayakan, diberikan peran-peran besar untuk menjadi jembatan pemerintah pusat ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di kelompok pemuda, milenial begitu itu. Saya kira ini sesuatu yang amat dahsyat Gitu untuk melibatkan masyarakat dalam konteks kebijakan besar nasional kita. Abang ini kan pernah jadi sekjen PKB kalau nggak salah ya. Pernah dulu. Pernah jadi sekjen PKB. Dalam hubungan kepartaian, Abang melihat sosok Prabowo Subianto seperti apa, Bang? Apakah beliau ini sosok yang seperti Abang sampaikan tadi bisa menjadi pemimpin yang diharapkan itu? Saya sangat optimis dan yakin dengan kepemimpinan beliau ini. Oke. Ya, setidaknya ukuran kasat mata saya ketika beliau melantik pembantu-pembantunya, pembantu dalam konteks sistem presidensial itu adalah menteri gitu ya. Menteri, wakil menteri, ya. Itu kan tidak sedikit yang dulu melawan beliau. Ya. Tidak sedikit yang menjadi oposan beliau. Tidak sedikit juga yang dulu mungkin pernah berseberangan secara nyata dengan beliau. Tetapi hari ini dirangkul semua sama beliau. Demi NKRI, demi Merah Putih, semua catatan masa lalu, dendam mungkin atau sakit hati masa lalu itu dihapus oleh beliau. Dirangkullah, diajak bersama-sama. Ayo kita pikirkan negeri yang besar ini. Nah ini satu tipologi kepemimpinan yang tentu kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai anak bangsa harus bersyukur. Moga-moga ini terus menjadi satu semangat bagi kita semua ini, bagi anak bangsa ini untuk bersatu padu. Hari ini Bang, banyak kalangan beranggapan bahwa hampir seluruh sel kehidupan bangsa dan negara ini dikuasai oleh kaum oligarki. Saya mau unjukin ke Abang dua kasus yang berbeda. Yang pertama, Pak Prabowo itu telah menunjukkan komitmennya untuk menghapus utang petani dan nelayan, Bang. Artinya utang itu akan menjadi tanggungan negara. Itu luar biasa. Tapi di sisi lain ada fakta yang menarik. Kemarin saya podcast dengan Pak Abdullah Hemahua. Oh iya. Beliau ke Cina tidak menggunakan pesawat presiden. Konon pesawat konglomerat. Nah ini dua kasus yang berbeda. Satu sisi kita bersyukur Pak Prabowo menunjukkan komitmennya, tapi di lain sisi ada kekhawatiran, Bang. Jangan-jangan kaum oligarki juga makin kuat di saat zaman Pak Prabowo ini. Menurut Abang gimana? Saya belum melihat itu ya, belum menyaksikan tentang yang kedua tadi itu. Tetapi kebijakan pertama menghapus utang nelayan, kemudian petani, saya kira ini suatu yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana
para nelayan, petani kita untuk bisa menyelesaikannya itu secara administratif di lapangan. Bisa jadi juga ada kendala-kendala teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh para nelayan dan petani kita, sehingga kebijakan presiden yang bagus ini tidak bisa dieksekusi. Tidak bisa dieksekusi di lapangan. Itu pertama. Yang kedua soal bagaimana hubungan dengan oligarki dan sebagainya. Saya kira Pak Presiden pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat khusus soal itu. Karena kepemimpinan manapun pasti tidak akan bisa meninggalkan secara 100%. Secara 100% sumber daya yang secara bersama-sama akan melaksanakan kebijakan-kebijakan di lapangan itu. Pasti satu sama lain saling mendukung, saling mensupport seperti itu. Tinggal bagaimana sekarang kebijakannya itu bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat. Secara nyata. Menurut kamu potret kabinet hari ini, apakah mereka bisa menjawab setiap keinginan Pak Presiden? Ya, bekal kita ini kan optimis ya. Siapapun yang dipilih oleh beliau sebagai pembantunya pasti dengan kapasitas dan ukuran-ukuran kualitas yang dimiliki. Tinggal bagaimana hitungan 100 hari ini menjadi evaluasi besar bagi beliau. Apakah ini mumpuni atau tidak, atau ini bisa mengeksekusi kebijakan atau tidak. Dan tentu itu prerogatif presiden ya. Artinya satu sisi kita melihat ada semangat persatuan yang dibangun oleh Pak Presiden. Tetapi semangat itu menjadi percuma kalau kebijakan tidak bisa dieksekusi untuk mensejahterakan rakyat. Kan gitu Bang? Betul. Makanya sebagai pembantu tentu dia hanya menjalankan visi misi presiden. Bukan visi misi dirinya, menterinya atau partainya. Itu yang ideal. Visi misi presiden sudah tertuang sedemikian rupa. Dan itu yang mesti diturunkan dalam bentuk program. Itu harus diturunkan dalam bentuk program, kebijakan, teknis. Bahkan kalau dalam bahasa anggarannya itu satuan tiganya. Itu harus betul-betul sesuai dengan visi presiden. Nah hari ini Bang, rekrutmen itu masih berbasis partai politik Bang? Ya asal secara kapasitas dan kualitas bisa memenuhi dan menjalankan visi misi presiden tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Makanya ada waktu 3 bulan atau 100 hari ini. Yang mari nanti kita tunggu bagaimana evaluasinya. Artinya akan kembali kepada komitmen Pak Presiden bahwa orang-orang yang direkrut ini punya kualitas yang mumpuni untuk itu apa tidak. Betul. Gitu karena ya, masih Bang, banyak anak bangsa yang mungkin juga pantas untuk diangkat sebagai pembantunya. Masih banyak. Apalagi Bang Ilham, KNPI begini, ini luar biasa nih calon-calon masa depan ini. Calon-calon pemimpin masa depan. Bang, Abang ini kan menjadi aktivis tuntas. Ya di PMI ya Bang ya, di GP Ansor, PMI, lalu di partai politik, dan terakhir jadi menteri. Dalam prosesnya, apa yang Abang persiapkan? Saya tidak pernah bermimpi sedikit pun untuk kemudian suatu saat saya dipercaya oleh negara, oleh pemerintah, oleh presiden, oleh PKB, ketum PKB untuk menjadi menteri. Dan yang penting yang saya lakukan sejak dulu bagaimana dimanapun tugas diberikan pada saya, sekecil apapun, harus memberikan dampak, harus memberikan manfaat, sekecil apapun. Dan manfaat itu sebisa mungkin bisa dirasakan tidak hanya sekarang, tidak hanya oleh lingkaran atau seangkatan gitu, tapi bisa bermanfaat untuk masa depan. Dalam proses itu tentu kita tidak bisa kemudian hanya berpikir singkat, tapi harus melewati fase-fase yang sedemikian rupa, dan itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Memang hidup harus diperjuangkan Bang. Harus diperjuangkan. Hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan ya Bang. Tapi juga saya berusaha untuk tidak terlalu pusing dengan resiko. Ya, yang penting apa yang ditugaskan saya harus laksanakan dengan baik. Sebaik mungkin. Berdampak untuk masa depan. Bahwa ada resiko, ada bully, ada caci, ada hina dan sebagainya. Itulah sebuah kehidupan di dunia.
Karena di dunia ini tidak ada namanya perjalanan sedemikian mulus. Pasti ada perjalanan yang berkelok-kelok, ada jurang, ada tanjakan, ada turunan. Bahkan harus jatuh. Bahkan harus jatuh ke jurang sekalipun. Enggak masalah. Tapi yang kita lakukan harus betul-betul memberikan dampak besar bagi generasi di masa-masa yang akan datang. Siap, menarik sekali Bang. Memang ini cara berpikir aktivis murni ya Bang ini. Tergantung Pak Ilham nanti melihatnya lah. Ada fakta yang terjadi baru-baru ini Bang, di pilkada serentak. Bukan aktivis yang menjadi maestro dari gerakan pemenangan politik, tetapi malah YouTuber, komika. Apa yang Abang lihat dari fenomena ini Bang? Dunia kan berputar, termasuk hari ini era kita sudah berputar. Sudah berputar, tidak hanya berjalan, tapi sudah lari cepat. Maka segala perubahan ini juga harus diikuti oleh para aktivis. Ketika katakanlah YouTuber begitu dominan mempromosikan, mengkampanyekan seorang calon pilkada, seorang calon cakada begitu, maka saya kira ketika aktivis yang juga tampil seperti itu juga nggak susah, karena sudah ada punya modal sosial yang begitu besar. Berarti aktivis ini harus segera melakukan penyesuaian diri nih Bang. Harus segera melakukan penyesuaian diri. Nggak boleh dengan ngandalin olah-olah doang. Nggak bisa. Makanya saya harus datang ke tempat Rumah Pemuda di podcastnya Pak Ketum Riano Panjaitan. Ini karena ini sebagai salah satu strategi baru untuk memberikan penyadaran, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat. Bahwa aktivis pun bisa. Aktivis pun bisa bersama-sama masyarakat, pemilih nanti itu melakukan perubahan besar. Iya. Dan memang dalam sejarahnya aktivis yang rubah bangsa ini Bang. Ya. Dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya aktivis. Tapi juga pernah dicontohin di era Nabi Muhammad. Bahwa ketika kita membangun sebuah struktur kenegaraan, kebangsaan maupun kedaulatan begitu, maka seluruhnya harus dilibatkan. Ada aktivis juga di situ, ada pemikir, ada al-amwal yang beruang gitu. Ada juga yang al-anfus yang punya tenaga, pikiran, dan tentu semua harus dilibatkan dengan. Harus menyatu dalam satu. Ya. Jadi ibarat apalagi musik kalau kemudian ulil albab, ulil amwal, ulil anfus itu berlatar belakang aktivis, maka akan terjadi percepatan yang luar biasa. Karena aktivis itu biasa melakukan hal-hal dengan keterbatasan, tapi yang penting orientasi tujuannya sampai. Ya. Itu saya yakin Bang, karena saya merasakan itu. Merasakan itu. Saya merasakan itu. Saya mengalami itu juga. Siap. Abang ini kan besar di lingkungan Nahdiin ya. Iya. Artinya basic agama itu kan kuat ya Bang ya. Bagaimana Abang melihat orang yang basis agamanya kuat ketika mendapat satu kepercayaan dengan orang yang tidak pernah mendapatkan pengetahuan atau didikan agama yang kuat dalam memimpin? Ya, satu yang saya pahami bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Tapi jangan lupa juga bahwa semua jabatan itu adalah fitnah. Tidak diberi jabatan juga fitnah. Kaya fitnah. Miskin juga fitnah. Maka dalam pemahaman saya sebagai santri adalah bahwa seluruh yang diberikan itu adalah laksanakan dengan baik. Karena itu semua pasti akan mengandung pandangan yang berbeda, persepsi yang berbeda di masyarakat. Iya. Tapi yang penting kita harus ahsan, harus melakukan yang terbaik. Harus laksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Bahwa ada resikonya, itu sudah lazim dalam kehidupan dunia. Berarti ini kan menyangkut komitmen Bang. Ya, kadang orang sudah berusaha sebaik mungkin, tapi namanya manusia. Iya.
Manusia bukan setan dan juga bukan malaikat. Pasti ada khilaf, salah, dosa. Dan kadang juga itu yang kita tidak sadari. Makanya sebaik-baik manusia, sebagai baik mukmin dalam pandangan saya sebagai santri yang dulu tidak terlalu lama juga di pesantren gitu ya. Bahwa manakala ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, sebaiknya tutupin kesalahan itu. Ya. Tapi kalau kita menjadi pengecut, bisa jadi kita akan menyebarluaskan kesalahan itu. Kita jadikan senjata untuk kita jadikan senjata. Nah, disitulah bisa jadi ini sebagai modal bagi santri ketika diberikan amanat. Gitu. Itu yang saya coba untuk lakukan sebaik mungkin. Bahwa kemudian saya pernah mengalami peristiwa yang publik saya kira tahu. Saya menjalaninya dengan ikhlas, dengan bertawakal sekaligus bertaubat dan bermohon ampun kepada Allah SWT. Dan saya lihat wajah abang hari ini cerah sekali. Setelah ketemu Bang Ilham apalagi minum kopi. Silakan minum kopi dulu. Kopinya enak banget ini. Ini. Silakan Bang. Bismillah. Alhamdulillah. Makasih kopinya. Ini enak banget nih. Kesukaan saya nih. Ini kopi pahit. Teman-teman KNPI yang racik itu Bang. Saya senang kopi pahit itu. Siap. Meskipun kadang ada yang mengatakan hidup udah pahit, ngapain kok kopinya pahit? Ya karena saya sudah manis gitu. Berarti memang pengetahuan spiritualitas atau kemampuan memahami esensi beragama itu penting bagi setiap pemimpin Bang ya. Saya kira tidak hanya bagi setiap pemimpin, tapi bagi setiap manusia. Bagi setiap manusia. Karena agama itu akan menjadi penuntun, petunjuk, akan menjadi cahaya, lentera. Ketika kita tersesat dalam perjalanan kehidupan ini, agamalah yang akan menuntun kita untuk kembali ke jalan. Demikian pula ketika kita diberikan tugas-tugas tertentu yang kemudian itu menjadi fitnah, menjadi masalah, maka agama pula yang akan menguatkan itu. Saya mengalami situasi ketika saya berada dalam satu tempat yang menurut sebagian orang itu adalah tempat terburuk di dunia ini. Tapi saya percaya bahwa itu mungkin yang terbaik yang Allah berikan pada saya. Dan saya mensyukuri itu. Mensyukuri itu. Dan disitulah saya menemukan bahwa agama adalah pondasi penting untuk kita tetap bersyukur, eksis, dan menikmati setiap rahmat dan limpahan rezeki yang Allah berikan dimanapun. Dan keyakinan itu yang menumbuhkan kesadaran pada abang bahwa begitu pentingnya. Dalam kondisi itu abang akhirnya di situ hadir Allah, gitu ya bang ya? Ya, dan disitulah kemudian pembuktian bagi diri saya. Jangan terlalu berharap banyak pada manusia. Berharaplah kepada yang menciptakan manusia. Ya. Karena hanya Allah lah yang berkuasa di alam jagat raya bumi ini. Kalau berharap pada manusia pasti kecewa. Pemuda Indonesia ini luar biasa. Berharap hanya kepada pemilik kehidupan. Bukan pada orang-orang sekelilingmu. Supaya kau tidak kecewa. Gitu ya bang ya. Ini kan banyak juga teman-teman aktivis yang ngerasa menang pilpres tapi rasanya kalah bang. Orang kalah rasa menang. Ya, yang penting ketika kita berjuang untuk pilpres, niatkan betul untuk ibadah. Niatkan untuk mengantarkan seorang pemimpin yang terbaik untuk kemaslahatan negeri ini. Perkara nanti dapat apa, dapat posisi apa, itu semua Allah yang menentukan nanti. Allah yang menentukan. Rezeki itu Allah yang menentukan. Sekecil apapun, harus kembali ke agama, ke Allah. Tadi off air saya dengar cerita abang soal abang menyaksikan seorang presiden melantik menteri dan terbersit di hati abang suatu saat saya akan dilantik seperti itu. Gimana ceritanya bang? Ini akan menjadi inspirasi buat anak muda Indonesia. Saya sebenarnya nggak mau menceritakan di on air gini. Tapi Bang Ilham udah bertanya. Jadi begini, kata-kata itu adalah doa. Kata-kata. Keyakinan dalam hati, termasuk kata hati, itu adalah doa. Makanya harus hati-hati ketika kita menyampaikan kata-kata, menyampaikan statement apapun. Karena itu akan menjadi doa. Ketika kita menuduh seorang itu jahat, maka sungguhnya
kita sedang menutupi kejahatan kita. Ya. Kita menuduh seorang itu adalah pengkhianat, kita sedang menutupi kekhianatan kita. Makanya hati-hati. Nah, demikian pula kalau kata-kata kita baik, doa kita baik pada siapapun, itu juga akan kembali pada diri kita. Karena Allah itu tahu yang terkecil sedikit pun yang ada dalam hati kita. Meskipun secara lip service kemudian kita mengatakan begini, memuja-muji seorang, tapi kalau hati kita tetap tidak tulus, maka itu yang Allah lihat. Yang Allah lihat. Nah, karenanya ketika Bang Ilham tadi bertanya seperti itu, saya betul-betul membuktikan Allah itu akan mengijabah setiap kata dan doa hambanya. Terutama doa-doa yang sir, doa-doa yang ada dalam hati kita. Gitu. Makanya ketika kita mendukung seorang pemimpin kita, maka mintalah kepada Allah dengan sir. Ada sahabat saya dilantik, saya ikut masuk bawa undangan saya ke istana. Yang lain pakai jas berdasi semua. Saya pakai baju putih. Tentu saya berterima kasih pada Pas Pampres waktu itu, saya yang diperkenankan masuk ke istana hanya untuk mengantar sahabat saya. Namanya Pak Helmi Faisal dan Pak Muhaimin Iskandar waktu itu dilantik. Daerah saya dapilnya Pak Helmi Faisal. Oh, Cirebon. NTB. Oh, ITB ya? NTB. Oh, malam ITB. Oh, alhamdulillah. Dilantik. Saya antar beliau dari satu tempat. Kemudian ketika Pak Presiden SBY melantik kedua beliau itu, terbersit dalam hati saya. Ya Allah, semoga suatu saat saya juga berada di tempat ini dan saya juga dilantik di tempat ini. Dalam hati saya. Tapi mohon maaf, ini bukan riya. Iya. Tapi sekedar tahadus bin nikmah saja bahwa kata-kata itu adalah doa. Apalagi dalam kata hati ya, itu adalah doa. Dan benar, setelah itu saya lupa dengan doa itu. Makanya kalau berdoa lupain. Setelah berdoa mohon apapun lupain. Serahkan semuanya pada Allah. Serahkan pada Tuhan. Karena yang mengatur semuanya Allah semua. Kadang dengan cara yang kita nggak minta. Nggak sangka-sangka juga datang itu. Pertolongan Allah itu. 10 tahun saya lupain doa itu. Nggak ingat sama sekali. Karena Pak SBY 2 periode itu. Tiba-tiba ketika pilpres berikutnya Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, Pak JK sebagai wakil presiden itu. Saya juga tidak terfikir sebagai kandidat menteri waktu itu. Karena saya diamanahi oleh Pak Ketum Caimin sebagai ketua PKB itu di pimpinan MPR. Dilalah kalah gitu loh. Perebutan pimpinan MPR itu kalah saya itu. Bersama koalisi yang lain itu. Beberapa saat kemudian ketika pengumuman para menteri, calon menteri itu, saya dipanggil ke istana bersama 4 calon menteri yang lain. Diberitahu oleh Caimin, diberitahu oleh Pak Eko Sanjoy waktu itu, termasuk oleh siapa yang pernah jadi sekretaris kabinet Pak Andi Wijoyo. Ya, Bapak ditunggu di istana untuk diumumkan sebagai calon menteri. Saya bilang, aduh, bagaimana persiapan saya gitu loh. Maaf, bahasnya bukan begitu. Bapak ditunggu di istana untuk berdiskusi dengan presiden dan wakil presiden. Bersama 4 orang dari PKB. Saya datang ke sana memaparkan semua pengalaman dan latar belakang saya. Tidak lama kemudian, beberapa hari setelah itu baru dipanggil sebagai kandidat calon menteri. Dan ketika diperkenalkan oleh Pak Jokowi di hadapan publik waktu itu, pakaian yang saya pakai adalah persis sama dengan pakaian yang saya pakai ketika SBY 10 tahun yang lalu melantik 10 menteri. tahun Bapak SBY presiden melantik 2 senior dan sahabat saya itu. Gitu Pak Ilham ceritanya itu. Dan di situ saya kemudian ketika berada di Istana Negara, saya bersyukur pada Allah. Ya Allah, ternyata doa yang pernah saya sampaikan ke hadirat-Mu dalam hati waktu itu Engkau ijabah. Tolonglah kami, ampunilah kami, tuntunlah kami ke jalan yang baik. Luar biasa Bang. Berarti memang kebiasaan omongan positif itu selalu lahir dari pikiran positif tentu saja.
kalau terbiasa membangun pikiran positif, maka juga omongan kita jadi positif, doa kita jadi positif. Jadi positif. Kira-kira begitu pesan Makanya Bang Imam Nahrawi buat anak muda Indonesia. Positive thinking aja. Positif Meskipun thinking. belum dapat jabatan, belum dapat komisaris apa, positive Nanti thinking juga ada. pasti dikasih sama Allah nanti itu. Oke Bang, luar biasa. Pemuda Indonesia, inspiratif sekali Bang Imam Nahrawi. Sebelum kita akhiri Bang, saya mohon kesediaan Abang untuk memberikan closing statement untuk anak muda Indonesia, seluruh Indonesia. Ya, setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin pasti bertanggung jawab. Pastikanlah bahwa setiap kepemimpinan, tugas amanah yang diberikan pada kita oleh siapapun, dimanapun, kita harus menjadi orang pertama yang memberikan yang terbaik. Dimanapun, terutama para aktivis pemuda, aktivis KNPI, jangan menunggu mereka memanggil, tapi ada kesempatan kita harus memberikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, hasilnya pun akan baik. Soal kapan, biar Allah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya.